Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bagikan buku kepada warga. Dan Partai Keadilan Sejahtera nyatakan abstain dalam Pilkada Surakarta. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menemui para relawannya di kota Solo untuk menggalang konsolidasi. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku semakin mantap karena terus mendapatkan dukungan dari partai dan masyarakat. Ya masih sama, kegiatan kemanusiaan dengan Gerindra, PSI, Golkar, besok dengan PAN, harus hari ini dengan ARG. Bu. Untuk agenda politiknya sendiri gimana, Mas? Udah solid. Tiap malam juga konsolidasi internal dengan partai. Nanti ya, Mas ya? Udah tinggal gaspol aja. Siap. Dalam kesempatan ini Gibran juga membagikan bantuan buku tulis kepada fakir miskin dan duafa. Gibran menyatakan akan fokus pada kesehatan dan masyarakat kota Surakarta. Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa menargetkan kemenangan 80% dalam pemilihan 9 Desember nanti. Saingan Gibran, pasangan Bajo juga tidak mau kalah dalam merebut simpati warga. Beberapa hari sebelumnya pasangan Bajo turun menemui warga dan para relawannya. Mereka berkonsolidasi dengan masyarakat yang tergabung dalam Tikus Piti Hanoto Baris untuk mempertahankan suara menjelang pendaftaran. Konsolidasi, jadi supaya suara-suara yang dukungan itu yang sudah ada sekarang ini kita tingkatkan. Jadi mungkin kita datang kembali dan kita tetap menerapkan sekasur, sedapur, sesumur gitu. Nah, sehingga nanti dari jumlah dukungan yang sudah ada itu sekitar sekarang sudah ada 70.000, kita terapkan sekasur, sedapur, sesumur, kita lipat gandakan sehingga nanti kita memang menargetkan suara 220.000. Pasangan yang maju melalui jalur independen ini menargetkan memperoleh 220.000 suara dalam pilkada mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Jadi gini. Konstelasi politik dalam Pilkada Surakarta 2020 memasuki babak baru. Pasalnya, Partai Kesejahteraan Sosial atau PKS memastikan untuk abstain pada Pilkada Surakarta mendatang. PKS mundur lantaran tidak memiliki cukup kursi dan mayoritas partai telah mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Dari DPD Kota Solo ya, itu mereka mengatakan mereka berikhtiar ya untuk menghadirkan calon lain gitu ya. Tapi dari semua ikhtiar yang mereka lakukan itu mereka menyimpulkan mereka menginginkan abstain. Tidak mengusung salah satu di antara dua yang akan bertarung nanti. Hal ini disampaikan dalam Rakornas Pilkada DPP PKS di kantor DPP PKS Sabtu pagi. PKS sendiri memiliki 5 kursi di DPRD Surakarta. Hal ini masih belum mampu mengusung calon kepala daerah dari partai sendiri karena minimum harus memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan partai lain sudah merapat ke pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyerangan Polsek Ciracas dini hari tadi. Olah TKP telah digelar untuk mengidentifikasi modus para pelaku. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Olah TKP melibatkan tim gabungan dari Puslap 4, Inafis, penyidik Polda Metro Jaya serta Polres Metro Jakarta Timur pagi tadi. Olah TKP dijaga ketat petugas. Sisa-sisa tindakan anarkis yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal di Polsek Ciracas dini hari tadi masih tersisa di lokasi kejadian. 4 kendaraan, 2 diantaranya kendaraan operasional polisi, dirusak dan dibakar para pelaku. Kaca kantor Polsek Ciracas pecah terkena lemparan batu, sementara pagar kantor tak luput dirusak massa. Jejak para pelaku ditelusuri dengan mengambil sampel pada kendaraan yang dibakar pelaku, kemudian akan diuji ke laboratorium forensik Polri. Olah TKP dilakukan petugas untuk mencari bukti petunjuk. Penyerangan Polsek Ciracas mengakibatkan 2 anggota kepolisian yang sedang berpatroli terluka karena dianiaya para pelaku. Kedua korban kini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, sekarang ini tim lagi melakukan olah TKP karena memang ada 2 korban yang pada saat melintas patroli itu di jalan ketemu sama kelompok mereka ini dilakukan penganiayaan
sekarang masih kita lakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Kramat Jati, ya. Sekarang masih dirawat. Nah, sekarang tim masih melakukan olah TKP, ya. Tim dari Polda Metro Jaya, kemudian dari Puslapor untuk mengecek semuanya, juga dari dipimpin langsung oleh Pak Kapolda sama Pangdam juga sudah langsung ke TKP mengecek langsung, ya, dan menyampaikan itu beberapa teman-teman media yang ada. Ya, dan tunggu saja kami masih penyelidikan untuk jalan. Sejauh ini polisi belum mengetahui siapa para pelaku dan motif penyerangan. Namun sekelompok orang yang menyerang Polsek Ciracas diperkirakan berjumlah 100 orang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Para penyerang tertangkap kamera CCTV saat menyerang Mapolsek Ciracas. Mereka merangsak dan merusak kendaraan di halaman Polsek Ciracas. Dari rekaman kamera pemantau atau CCTV, sekelompok orang tidak dikenal menyerang kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur dini hari tadi. Mereka melimpari kantor dan merusak serta membakar kendaraan yang terparkir. Waduh, mobil siapa itu? Akibat penyerangan, 2 unit mobil terbakar, 4 mobil lainnya termasuk bus milik kepolisian dirusak. Sejumlah jendela kaca pecah akibat lemparan benda keras hingga pagar polsek pun ikut dirobohkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki terkait pelaku serta motif penyerangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, Komandan Kodim Jakarta Timur, Kolonel Kavaleri Rahyanto Edi memastikan tidak ada anggota TNI dalam perusakan Polsek Ciracas. TNI dan Polri pun akan bersinergi untuk mengungkap penyerangan Polsek Ciracas. Hingga saat ini TNI Polri masih menyelidiki kasus pengerusakan dan pembakaran Polsek Ciracas. Dari hasil penyidikan sementara, massa berasal dari kawasan Cibubur mengarah ke Jalan Raya Bogor hingga berakhir di Polsek Ciracas. Komandan Kodim Jakarta Timur, Kolonel Kavaleri Rahyanto Edi mengaku hingga saat ini belum ada laporan adanya keterlibatan TNI baik sebagai pelaku maupun korban. TNI dan Polri pun akan bersinergi untuk mengungkap penyerangan Polsek Ciracas. Tidak ada. Tadi pagi sudah diadakan pengecekan dari Panglima juga Satuan Bawan, tidak ada keterlibatan anggota di sana. Siap. Tindakan kita yang pertama kerjasama dengan polisian untuk melaksanakan patroli di daerah kawasan, termasuk tidak hanya di Ciracas yang kira-kira dianggap rawan. Ya. Mungkin kita dengan satuan wilayahan. Termasuk mungkin kita kerahkan aparat intelijen untuk mencari informasi. Untuk mengetahui situasi terkini di Polsek Ciracas, sudah ada rekan kami Angelika Deevagam di sana. Angel, bagaimana situasi di Polsek Ciracas saat ini? Ya, Abraham dan Kusia, pasca aksi vandalisme yang berlangsung pada Sabtu dini hari tadi, suasana di kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur ini sudah berlangsung kondusif. Adapun olah tempat kejadian perkara juga sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada pagi tadi. Sementara pada sore ini kami melihat sejumlah barang bukti, yaitu kendaraan-kendaraan yang dirusak oleh sekelompok oknum massa yang kini masih diselidiki pun sudah diamankan. Kemudian pecahan kaca yang akibat dari perusakan kaca jendela ataupun pintu dari kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur ini pun juga sudah dibersihkan. Dan Ya, kami mohon maaf pemirsa, ada gangguan teknis dari laporan rekan kami Angelika Deevagam dari kantor Polsek Ciracas. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang korbannya anggota TNI di Jalan Arundina, Cibubur, Jakarta. Polisi periksa sejumlah saksi dan periksa CCTV yang berada di dekat lokasi kecelakaan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo mendatangi lokasi kecelakaan yang korbannya merupakan anggota TNI di ruas Jalan Arundina, Cibubur, Jakarta Timur. Terkait hal ini, Dirlantas Polda Metro Jaya menyebut masih menyelidiki penyebab kecelakaan.
Tapi kalau terkait informasi yang anggota TNI yang jatuh mengalami kecelakaan di Arundina ini Pak, bagaimana Pak? Ini lagi kita lihat. Masih lihat Pak. Oke, informasinya kecelakaan tunggal atau seperti apa Pak? Belum tahu, masih kita lihat. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Ari Ardian Rishadi juga mendatangi lokasi kejadian. Di lokasi aparat kepolisian periksa sejumlah saksi, salah satunya penjual kopi. Selain memeriksa saksi, polisi juga memeriksa CCTV untuk mengetahui secara detail terkait kronologis kecelakaan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang anggota BRIMOB dan keluarganya di Sika, Nusa Tenggara Timur dianiaya sekelompok orang tak dikenal. Anggota keluarga korban juga ikut terluka akibat dianiaya. Polisi menangkap 3 pelaku utama penganiayaan terhadap seorang anggota BRIMOB di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selain 3 pelaku, sejumlah saksi juga turut diperiksa. Hingga kini, polisi masih mendalami motif penganiayaan. Sementara pasca peristiwa ini, pengamanan di sejumlah titik di Sika diperketat. Dari kasus tersebut kita sudah amankan 3 orang yang diduga pelaku dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan kita akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang lain. Ya, dia bersama keluarganya, ada istrinya, ada beberapa tetangganya yang ikut ke lokasi mau ke tempat saudaranya. Sebelumnya seorang anggota BRIMOB beserta keluarganya termasuk istri dan ibu mertua dianiaya sekelompok orang di Kelurahan Wuring, Sika, Nusa Tenggara Timur Jumat malam. Peristiwa bermula saat korban sedang memarkirkan kendaraan di tepi jalan, kemudian didatangi sejumlah orang tak dikenal dan dianiaya hingga terluka. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Situasi di Kabupaten Membramo, Raya, Papua mulai pulih setelah sebelumnya terjadi amuk massa membakar kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Membramo. Pembakaran dipicu karena ada warga yang tidak lolos seleksi aparatur sipil negara. Warga di Kabupaten Mamberamo Raya mengamuk dan melakukan pembakaran kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Jumat siang. Warga mengamuk lantaran tidak lolos seleksi calon aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Kabupaten Mamberamo Raya formasi 2018-2019. Aksi awalnya warga hanya ingin menggelar demo namun berubah menjadi kemarahan hingga terjadi aksi pembakaran. Akibat aksi ini, bangunan satu lantai ini ludes tak tersisa dan situasi saat ini sudah terkendali dan warga kembali beraktivitas seperti biasa. Polisi tetap diterjunkan untuk menjaga situasi tetap stabil. Untuk kondusif, rekan-rekan kami masih melakukan penyelidikan terhadap mobilisasi warga masyarakat yang datang ke lokasi untuk melakukan pengerusakan. Memang kemarin kita di Polres belum melakukan penangkapan karena situasi yang kurang memungkinkan kan, karena masa lumayan banyak ya, besar antara 400 dan 500 warga masyarakat dan mereka dalam posisi yang keadaan marah. Jadi itu menjadi konflik terjadi. Komunikasi yang telah dibangun, coba Kapolres bertemu dengan Pak Sekda kemarin dan untuk melerai warga masyarakat Pak Andro, ya ini dilakukan dengan mereka kembali.